Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GGP Mas Muria yang ada di Cirende. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan kekuatan, yang akan menjadi sumber ketenangan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, jemaat-Mu yang ada di GGP Mas Muria, Bakat 4 Cirende. Kami bersyukur Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa terus menjaga setiap keberadaan hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagai kami ada, itu semua berkat pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama dengan umat-Mu akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang kami percaya ini akan menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam setiap kehidupan kami, menjadi jawaban dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, dan bila damai sejahtera sukacita Engkau limpahkan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami. Kami usir di dalam nama Yesus Tuhan, patahkan, dan biarlah damai Roh Tuhan, damai sejahtera, Roh Kudus senantiasa terus menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap terus konsentrasi, kami tetap fokus dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, dan bila terjadi sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini saudaraku, kita sedang menjalankan PPKM darurat yang begitu ketat, ya. Protokol kesehatan yang begitu ketat, ya. Pemerintah adakan ini saudaraku, saya percaya punya maksud dan tujuan, ya, supaya seluruh masyarakat Indonesia terlindungi, terjaga, ya toh, semuanya itu untuk kebaikan bagi kita semuanya. Dan kami selalu terus berharap kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa mematuhi setiap peraturan pemerintah, ya, mematuhi setiap protokol kesehatan. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Kalau saat ini saudaraku, kita melihat di sekitar kita, ya, ada begitu banyak orang yang saat ini mengalami kekhawatiran. Ada begitu banyak orang yang saat ini sedang mengalami ketidaktenangan dalam hidup mereka. Mereka cemas, mereka takut, ya, mereka was-was, ya. Semua orang mengalami hal seperti ini saudaraku. Dan mungkin ya kita juga saat ini sedang mengalami situasi yang sama. Ya, kita diperhadapkan keluarga kita saat ini sedang sakit, orang tua kita sedang sakit, ya, keluarga kita seisi rumah kita mungkin sedang isolasi mandiri di rumah. Ya, ada satu kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang
akan membuat kehidupan kita itu menjadi lebih tenang gitu ya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya, yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar percaya tentang kebenaran firman yang akan kita dengar. Saya akan percaya bahwa kita akan dikuatkan ya, kita akan dimampukan, kita akan dihiburkan ya, kita akan mengalami ketenangan. Bapak Ibu, saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita masing-masing. Judul perikopnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Perasaan tenang dekat Allah. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan yang paling dicari oleh manusia saat ini adalah ketenangan. Betul, saudara? Saat ini manusia, ya orang-orang yang ada di sekitar kita, kita semuanya membutuhkan yang namanya ketenangan. Betul Bapak Ibu ya, ya. Ketenangan saudaraku ya. Di tengah situasi kondisi saat ini kita perlu yang namanya suatu ketenangan saudara. Ya. Seperti saya katakan tadi, seluruh dunia saat ini sedang mencari ketenangan. Karena mereka sedang mengalami kekhawatiran. Dunia saat ini sedang mengalami ketakutan saudaraku. Banyak orang saat ini sedang mengalami was-was, saudaraku. Hati mereka gelisah. Mereka dihantui oleh rasa takut ini, saudara. Jangan-jangan begitu. Nah, ini yang terjadi saat ini, saudaraku. Dan bahkan mungkin bukan hanya mereka saja. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi kita saat ini juga mengalami hal situasi yang sama. Kita mungkin takut, kita was-was. Ya, kita mungkin saat ini sedang mengalami beban pikirannya begitu berat. Susah cari pekerjaan, susah berusaha, susah ya untuk cari makan, susah. Belum lagi ditambah mungkin keluarga kita ada yang sakit, anak-anak kita ada yang sakit, orang tua kita ada yang sakit, cemas, saudaraku, takut. Dan itulah yang dialami oleh dunia saat ini. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kekhawatiran, ketakutan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara atau di sekitar kita. Tetapi saat ini saudaraku, kita mau belajar bahwa di tengah-tengah ketakutan kita itu, di tengah-tengah kekhawatiran itu saudaraku, ada satu pribadi yang menjadi sumber ketenangan itu saudaraku. Nah, ketika kita dekat dengan sumber itu, ketika kita sudah mendapatkan sumber itu, maka apapun kondisi saya dan saudara saat ini, setakut apapun kita saat ini, maka sang sumber itu akan memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, dikatakan saudaraku di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 tadi, saudara, dikatakan seperti ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang.
Hanya di dalam Allah lah kita akan mendapatkan ketenangan itu, saudaraku. Sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam Yesus selalu ada harapan yang baru, saudaraku. Amin, saudara. Di dalam Yesus selalu ada harapan yang baru. Dan di dalam Yesus selalu ada ketenangan, saudaraku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita punya Allah yang luar biasa, saudaraku. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang ada sumber ketenangan itu, saudaraku. Jadi kita harus dekat kepada sang sumber itu, saudaraku. Kita harus percaya sungguh kepada sang sumber itu. Karena ketika kita berhasil sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai sang sumber ketenangan itu, maka ketenangan itu akan jadi milik bagian saya dan saudara. Di tengah-tengah keluarga saudara kan ada ketenangan. Di tengah-tengah masa panik saudara, di situ akan ada ketenangan. Di tengah-tengah ketakutan kita semuanya, di situ ada ketenangan. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan Yesus adalah sumber ketenangan itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi percayalah sungguh kepada Yesus yang adalah sumber ketenangan itu. Ya, badai apapun yang menimpa kita saat ini, saudaraku, kita akan tetap tenang. Karena ada Yesus di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Amin, saudaraku. Ya, sesituasi sesulit apapun saat ini, itu akan membuat kita merasa tenang. Ya, kita akan tetap merasa tenang karena kita punya Yesus yang luar biasa. Saudaraku kasih Tuhan, kita tetap percaya kepada Yesus. Kalau di dalam kitab Mazmur pasal 121, saudaraku, kita akan baca. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berkata seperti ini. Judulnya Tuhan Penjaga Israel. Ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan, saudaraku. Ingat, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap, saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini yang menjadi janji firman Tuhan, saudaraku. Ketika kita dalam situasi-situasi yang sulit atau cemas, takut, saudaraku, kita kadang-kala mencari pertolongan. Tuhan, bagaimana ini? Kita harus mencari pertolongan kemana? Dan firman Tuhan ajarkan, ketika kita mencari Tuhan, ya ketika kita dekat terhadap Tuhan, sang sumber ketenangan itu, maka Tuhan katakan, pertolonganku ya ialah dari Tuhan, saudaraku. Bukan dari yang lain, saudaraku. Ya, dunia ini menjadikan ketenangan, menjanjikan ketenangan, tetapi itu tidak ada, saudaraku. Hanya ada di dalam Yesus, saudaraku. Maka ketenangan itu akan kita dapati. Ketenangan yang sejati, ketenangan yang sempurna, itu hanya kita dapati dalam Yesus. Amin, saudaraku. Karena Dia Allah yang luar biasa, saudaraku. Dia Allah yang dahsyat. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara, apapun kondisi hidup saudara saat ini. Percaya sungguhlah kepada sang sumber itu, sumber ketenangan itu, saudaraku, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin, saudaraku, luar biasa. Ketika saudara mampu menghadirkan Yesus dalam rumah tangga saudara, ketika saudara bisa menghadirkan Yesus dalam kehidupan saudara, maka ketenangan itu akan menjadi milik saya dan saudara. Yang kedua, saudaraku,
Yang kedua, saudaraku, dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini, saudaraku, yang tadi adalah kita harus tahu bahwa Yesus adalah sumber ketenangan. Yang kedua, saudaraku, tetap optimis, saudara. Amin, saudara. Tetap optimis, tetap berjuang, dan jangan menyerah, saudaraku. Tema ini hal ini yang terus dikumandangkan di gereja kita. Jangan menyerah, saudaraku. Apapun kondisi saya dan saudara saat ini, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap terus sabar. Tetap terus bekerja keras. Tetap optimis. Pasti kita keluar dari masa-masa sulit ini, saudaraku. Nah, saudara kekasihan Tuhan, satu tokoh Alkitab yang harus kita teladani, yang begitu luar biasa, di mana masa hidupnya ketika dia mengalami masa-masa sukar ini, saudaraku, dia tetap berjuang, dia tetap optimis, dia tetap percaya, dia tidak menyerah, maka pemulihan Allah terjadi. Ya, kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22, saudaraku. Saya akan baca untuk saudara. Kitab Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kesemuanya itu, saudara. Artinya apa? Dalam semua penderitaannya itu, saudaraku. Ya, kalau kita lihat sejarah Ayub, saudaraku, Ayub adalah orang yang sukses, orang yang bahagia karena dia memiliki segala-galanya. Tetapi dalam waktu sekejap harta bendanya, anak-anaknya habis, saudaraku. Dan dia pun mengalami masa sulit, mengalami satu penyakit borok yang luar biasa. Dikatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia berduduk di tengah abu sambil garuk-garuk itu boroknya, saudaraku. Ya, menderita sekali Ayub pada waktu itu, saudaraku. Bahkan saudara-saudara, kerabat-kerabatnya atau teman-temannya pun karena sudah meninggalkan dia. Ya, sulit, begitu sulit, saudaraku, yang dialami oleh Ayub. Tetapi apa yang dilakukan Ayub, saudaraku? Ayub katakan, dalam kesemuanya itu aku tidak menuduh Allah, aku tidak berbuat dosa, aku tetap percaya, aku tetap semangat, aku tetap optimis, aku tidak menyerah. Karena Ayub tahu persis siapa yang dia sembah. Karena Ayub selalu dekat dengan sang penciptanya, yaitu Yesus Kristus, maka dia tidak menyerah. Ayub tidak berbuat dosa, ya. Ayub tidak menyerah, tapi Ayub mampu berkata, ya, dikatakan dalam Ayub pasal 42, saudaraku. Di sana berkata seperti ini, saudaraku. Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang Ayub kerjakan, saudaraku. Ini yang Ayub lakukan, saudaraku. Ya, Ayub tidak menuduh Allah, Ayub tidak berbuat dosa, tapi Ayub malah berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang luar biasa, saudaraku. Ya, karena Ayub paham siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tahu sumber ketenangan itu adalah hanya ada pada Yesus. Nah, ketika dia bersandar sepenuhnya kepada Yesus, dia selalu ada ketenangan dalam hidupnya, saudaraku. Ketika dia tetap percaya kepada Yesus, dia tetap tenang, saudaraku. Dia tetap damai, saudaraku. Meskipun di sekitarnya dia mengalami sakit penyakit, dia tetap percaya kepada Yesus. Dia tetap tenang, sehingga dari mulut Ayub keluar kata-kata yang membawa berkat, yaitu aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub tetap percaya kepada Allah.
bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Amin saudaraku. Maka ketika Ayub tetap percaya kepada Yesus, Ayub tetap semangat, tetap optimis, ya, maka pemulihan Allah itu terjadi. Ayub dipulihkan kehidupannya saudaraku. Ya, kalau pasal-pasal terakhir kita akan baca di sana saudaraku, bahkan dia mendapatkan berlipat kali ganda. Harta yang tadinya habis, Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan pulihkan tubuhnya yang sakit borok itu saudaraku. Tuhan lenyapkan penyakitnya. Tuhan pulihkan tubuhnya saudaraku. Karena dia tetap percaya kepada Allahnya. Ya, bahkan anak-anaknya pun luar biasa saudaraku. Dia punya anak kembali yang begitu luar biasa. Ayub dipulihkan. Nah saat ini saudaraku kekasih Tuhan, ya ketika saudara mengalami hal-hal seperti ini, tetap percayalah kepada Allah. Puji Tuhan saudaraku kekasih Tuhan, saya banyak mendengar kesaksian dari jemaat-jemaat kita, ya, khususnya di Induk yang saat ini, yang beberapa hari yang lalu sempat terpapar oleh virus ini saudaraku. Ada beberapa jemaat saudaraku. Kemarin ada sekitar kurang lebih 13 kakak yang terpapar oleh virus ini saudaraku. Ya, mereka mengalami melakukan isolasi mandiri, ya. Ya, mereka terus berharap, ya, kami tetap terus pantau mereka. Kami katakan tetap semangat, tetap percaya kepada Yesus. Ya, pasti Yesus sembuhkan, pasti Tuhan pulihkan. Dan ketika mereka percaya, mereka respon itu saudaraku. Bahkan Bapak Gembala dapat suatu konfirmasi dari Tuhan bahwa kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu adalah darah Yesus yang akan menyucikan, yang menyembuhkan setiap penyakit mereka. Nah ketika mereka terima itu dengan iman saudaraku, saat ini saudaraku, saya banyak sekali dengar kabar mereka tinggal pemulihan. Mereka sudah lewat masa-masa kritis saudaraku. Mereka sudah sembuh saudaraku. Ada beberapa jemaat yang sudah sembuh saat ini. Luar biasa saudaraku. Mereka boleh alami mujizat itu karena mereka tetap andalkan Yesus. Mereka tetap dekat kepada sang sumber itu. Maka ketika mereka mengalami sakit penyakit itu, mereka tetap tenang. Mereka tetap tenang, mereka tetap percaya kepada Yesus. Yesus sanggup memulihkan mereka. Dan puji Tuhan, saat ini mereka sudah sembuh saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah sumber ketenangan. Yesus adalah sumber kekuatan. Ya, oleh sebab itu dekatlah kepada sang sumber ketenangan itu, yaitu Yesus Kristus namanya. Ya, tetap percaya kepada Dia saudaraku. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan ragu kepada Yesus saudaraku. Ya, Dia adalah sumber ketenangan. Ketika kita mampu menghadirkan Yesus dan kita tetap terus percaya kepada Yesus, maka Dia akan memberikan ketenangan. Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan kebahagiaan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Apapun kondisi jemaat Tuhan saat ini, apapun kondisi saudara saat ini, tetap terus percaya kepada Yesus. Tetap percaya Yesus, karena Dia sumber ketenangan itu saudaraku. Dan yang kedua, kita tetap optimis, kita tetap semangat. Ya, jangan pernah menyerah saudara. Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Andalkan Yesus, percaya Yesus. Maka ketenangan itu akan menjadi milik bagian saya dan saudara. Amin, puji Tuhan, amin firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Dan biarlah jemaat Tuhan yang ada di GGP Mas Muria Bakat 4 Cerendah tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, ya, tetap dekat kepada Yesus, karena Bapak Ibu akan mendapatkan ketenangan di dalam Yesus. Puji nama Tuhan, amin firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa sekaligus doa berkat.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini, kami boleh belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Sekitar kami boleh mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, tetapi kami percaya bahwa Yesus tetap ada bersama dengan kami. Karena Engkau ada sumber ketenangan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di Bakat 4 ini Tuhan. Mazmuria ini Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Untuk keluarga Ibu Gembala dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya pemulihan dan pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala kami. Engkau juga memberkati para majelis yang ada. Berkati juga sidang jemaat-Mu dari yang tua, yang muda, yang kecil. Tuhan berkati mereka. Dan biarlah damai sejahtera sukacita Engkau limpahkan bagi mereka. Berkat kesehatan, kekuatan Engkau curahkan bagi keluarga sidang jemaat-Mu yang ada di Bakat 4 ini Tuhan. Kami percaya ketenangan, ya ketenangan demi ketenangan akan menjadi milik bagian mereka. Karena mereka ada Yesus. Di tengah-tengah keluarga mereka ada Yesus yang senantiasa menjaga hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati akan setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan saat ini, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus, pulihkan mereka. Mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Karena Yesus ada sumber kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari para Tuhan, yaitu berkat yang besar, berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saya dan saudara dari hari ini sampai esok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.